Mas X TKJ. Pada ini saya akan membahas tentang MTJNA. Kita akan membahas manajemen user login center. Oke, jadi seperti yang kita tahu ya, fungsi utama dari user management ini adalah untuk melindungi router migrasi agar tidak semua orang bisa mengakses router kita sembarangan. Migrated user management juga mengatur hak akses siapa saja yang ingin melihat dan memodifikasi konfigurasi mikrotip. Jadi bisa dibilang sama dengan user login atau user yang kita gunakan untuk masuk ke sistem mikrotip. Manajemen user dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu user dan juga grup. Untuk user itu penggunaan yang berisi username dan password dari suatu user. Untuk grup, profil pengelompokan user berdasarkan pada privilege yang didapat dari suatu user. Jadi kita bisa tentukan privilege dari user tersebut. Jadi mikrotip menyediakan pengaturan khusus serta profil hak akses secara default mikrotip. Menyediakan 3 profil yang bisa kita setting sesuai keinginan kita, customize, yaitu full, red, dan juga white. Untuk yang full ini, user ini dapat mengedit, melihat, menulis, atau memodifikasi konfigurasi, dan juga dapat melakukan konfigurasi yang dengan bebas dan bisa merubah user akses router yang lain. Kalau read, user hanya mampu melakukan monitoring pada sistem dan juga dapat melihat isi menu RB atau router board tersebut, tetapi tidak mampu mengubah atau melakukan konfigurasi. Dan yang terakhir ini ada write. User ini hanya dapat melakukan atau memodifikasi konfigurasi saja, tetapi tidak bisa menambahkan user baru, tidak dapat melakukan proses backup konfigurasi, dan tidak bisa melihat konfigurasi tersebut. Nah, mikrotip ini juga menyediakan satu user dengan nama admin dengan profil full untuk bisa mengonfirmasi user. Dan selanjutnya untuk mengonfirmasi user kita bisa lihat pada sistem. Lalu kita klik user di bagian sini sistem, terus di bawah sini user. Nah, ini admin yang udah disediakan oleh mikrotip. Nah, mungkin sini kita langsung mulai saja ya. Yang pertama kita akan mencoba write. Nah, jadi pertama kita akan membuka user dengan akses write terlebih dahulu. Nah, dengan caranya klik sistem, users, lalu klik add. Nah, di sini kan di sistem, users, lalu klik add yang tanda ada biru ini. Nah, lalu setelah itu kita bisa mengisi nama user 1, itu bisa kita isi bebas. Lalu ubah grupnya menjadi white dan kita isi password bebas supaya user lebih aman. Nah, jadi saya akan menulis misalnya namanya IN aja, IN. Lalu grupnya kita ubah menjadi white. Nah, untuk passwordnya bisa kita isi bebas ya. Di sini saya kasih TKJ. TKJ. Nah, jika udah dibuat, kita bisa apply dan oke. Lalu lihat apakah user write yang kita buat itu berhasil atau tidak. Apply. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat ya bahwa ini ada user yang kita buat tadi. IDN dengan group write. Nah, mungkin selanjutnya kita coba langsung saja membuat yang red. Nah, lanjutnya cara ini hampir sama seperti membuat user write dengan cara klik sistem, user, terus nanti add, dan selanjutnya kita bisa mengisi username bebas tuh, lalu kita ubah menjadi red. Kalau tadi white, sekarang menjadi red, dan kita isi password bebas supaya usernya lebih aman. Di sini coba kita langsung buat
Nah, untuk namanya ini bisa bebas aja ya. Jadi saya kasih IDN PMJ. Nah, untuk grupnya ya, red, passwordnya bebas. Di sini sama, saya akan memberi passwordnya TKJ, terus ini juga TKJ. Lalu kita bisa apply dan oke. Nah, itu bisa dilihat lagi ya di user yang kita buat tadi. Ini ada di sini ada IDN dengan nama IDN PMJ, lalu grupnya red. Nah, selanjutnya untuk akses user, kita juga bisa melakukan custom dengan cara membuat grup yang yang mana di sana kita bisa mengaktifkan dengan kewenangan kita. Menu yang digunakan ada sistem, lalu user, di sini ya, sistem, user, lalu di bagian sini ada grup. Itu kalian bisa mengisi nama pekerja dan polisi, kalian bisa cetak sesuai kebutuhan user. Nah, coba sekarang kita akan membuat satu terlebih dahulu di sini. Nah, kita isi misalnya namanya pekerja. Terus polisi bisa kita tuh bisa kita isi dengan bebas. Dan sesuai dengan yang kita butuhkan saja. Sedangkan dari itu kan bisa dilihat di sini ada telnet, lokal, SSH, TP, reboot, thread, wide, polisi dan lain-lain. Nah, untuk telnet tuh itu untuk kebijakan yang mengizinkan user login secara remote via telnet. Kalau SSH kebijakan yang mengizinkan user login secara remote via Secure Shell Protocol atau SSH. Nah, selanjutnya untuk FTP. Untuk FTP itu kebijakan yang mengizinkan hak penuh login via FTP, termasuk transfer file dari menuju router. User dengan kebijakan ini memiliki hak read, write, dan menghapus file. Kalau reboot, kebijakan yang mengizinkan user mereset router. Kalau yang read itu kebijakan yang mengizinkan untuk melihat konfigurasi router. Semua komen konsol yang tidak bersifat konfigurasi bisa diakses. Kalau write, kebijakan yang melakukan konfigurasi router kecuali user manajemen polisi. Ini tidak mengizinkan user untuk membaca konfigurasi router. User yang diberikan polisi write ini juga disarankan untuk diberikan polisi read. Lanjut, kalau kita mencet polisi, kebijakan yang memberikan hak untuk manajemen user. Kayak solve be used together with policy allows to see global variables read by other user. Nah, untuk tes itu kebijakan yang memberikan hak untuk menjalankan ping, trace route, terus bandwidth test, weather scan, sniffer, snooper, dan tes comments lainnya. Kalau yang web itu kebijakan yang memberikan hak untuk remote router via web box. Untuk kalau kita mencentang Winbox itu kebijakan yang memberikan hak untuk remote router via Winbox. Kalau kita mencentang password, kebijakan yang memberikan hak untuk mengubah password. Kalau kita mencentang sensitif, kebijakan yang memberikan hak untuk melihat informasi sensitif router mulai misal secret radius, authentication key, dan lain-lain. Kalau kita mencentang API, kebijakan yang memberikan hak untuk remote router via API. Kalau kita mencentang sniff, kebijakan yang memberikan hak untuk menggunakan tool paket sniffer. Nah ya, di sini masih ada banyak sekali. Kalian bisa mencentang sesuai yang kalian butuhkan saja. Nah, jadi saya akan coba mencentang bisa lokal, SSH, telnet, red, polisi, dan winbox. Nah, lalu bisa kita apply dan oke. Nah, di sini bisa dilihat ya yang sudah kita buat tadi. Nah, selanjutnya kita
kita bisa melakukan user management akses. Nah, karena pada tiap-tiap user ini dibatasi hak aksesnya menggunakan grup. Jadi dan juga tiap user dibatasi sederhana berdasarkan IP address atau network yang kita tentukan. Jadi hanya IP address satu network yang hanya bisa menggunakan user tersebut. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita Nah, caranya kita di user sih kita klik use, kita plus, lalu kita tambah. Nah, misalnya nama aja kita isi tag aja, lalu kita isi full grupnya, lalu aksesnya misalnya kita isi 20 titik 0, atau kita isi 92.168 titik 10 titik 80. Nah, untuk passwordnya bisa bebas. Jadi di sini TKJ juga, TKJ. Lalu apply, oke. Nah, lalu untuk lihat user yang sedang aktif bisa dilihat pada menu sistem, user, active users. Jadi di sistem terus kita klik terus di active user. Nah, jadi kita bisa lihat siapa saja yang mengakses ke router kita. Nah, jadi manajemen user itu digunakan untuk memproteksi router bot kita berdasarkan user atau pengguna. Dan ini bermanfaat agar akses router bot kita tidak diotak-atik dan biasa digunakan oleh sembarang orang. Nah, maka dari itu manajemen user login ini juga salah satu penting untuk menjaga keamanan user kita, untuk menjaga keamanan router kita. Nah, coba cari akun relatif kami, kalian bisa mengulang video ini, lalu bisa mencatat bagian-bagian yang pentingnya. Mungkin ada beberapa kekurangan, bila saya banyak kekurangan, mungkin sekian untuk pembahasan manajemen user login router. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.